Kontribusi Kiai Haji Imam Jazuli menyatukan tradisi pesantren, seni, dan film. Rabu, 22 Januari 2020 dari tribunnews.com oleh Salamun Ali Mafaz. Sekitar tahun 2012 saya bertemu Kiai Imam, persisnya di kediaman sutradara Hanung Bramantyo. Saat itu saya, Mas Hanung dan Agus Kuncoro sedang ngobrol santai. Setelah itu datanglah Kiai Imam bersama Aguk Irawan yang sudah janjian untuk bersilaturahmi. Tentu saja pertemuan itu membawa berkah tersendiri untuk menyatukan gagasan, pikiran dan arah jalan dakwah film ke dunia pesantren. Pertemuan saya, Kiai Imam dan Mas Hanung bukan yang terakhir kalinya. Pertemuan selanjutnya terjadi di dapur film kantor studio Mas Hanung. Sembari menikmati makan malam di samping kolam renang, saat itu berdiskusi perihal fikih, sejarah, dan perfilman. Saya mengenal Kiai Imam sebagai pengusaha bidang penerbitan, travel, dan konsultan pendidikan yang sukses. Karena itulah, sejak pertama kali berkenalan saya langsung cocok. Selain memang dari latar belakang yang sama, yaitu dunia pesantren, dari daerah yang sama, Cirebon, juga kesamaan arah tujuan bisnisnya. Baru berkenalan dengan beliau, sikap penghormatan kepada sesama menjadi alasan kuat saya terus menjalin persahabatan hingga saat ini. Dulu pada saat di Jakarta, saya bersama beliau terbiasa bertemu pagi sekitar pukul 9 dan pulang terkadang sampai larut malam sekitar pukul 12. Sepanjang jalan bersama beliau inilah saya kerap kali dijamu makan di tempat-tempat ternama dan pulang masih diberi bingkisan. Selama di Jakarta inilah saya juga mengenal beliau sebagai pribadi yang luas bergaul dengan siapa saja dari latar belakang manapun, baik dari kalangan politisi, pengusaha, tokoh agama, seniman, budayawan, dan kalangan artis-artis, beliau selalu care menyambut baik. Sikap Kiai Imam ini mengingatkan saya kepada ungkapan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Ruh ajaran pesantren tertanam kuat meskipun berada di kota Jakarta yang dikenal kehidupan orangnya masing-masing. Saya pribadi merasakan susah memang mencari orang seperti beliau di tengah kota Jakarta yang manusianya saling berlomba sendiri memenuhi tuntutan dan nafsu duniawinya. Setelah itu beliau pulang kampung ke Cirebon mendirikan SMK Broadcast Pertelevisian dan Perfilman Bina Insan Mulia. Sesekali saya masih berkunjung ke beliau pada awal-awal perintisannya. Tidak mudah memang menyatukan tradisi pesantren dengan seni dan film di tengah-tengah masyarakat kampung yang jauh dari kehidupan orang modern. Tetapi berkat perjuangan Kiai Imam, daerah Cisaat Duku Puntang yang terbentang sawah dan pegunungan berhasil disulap menjadi daerah yang ramai dikunjungi banyak kalangan. Keberadaan pesantren Bina Insan Mulia sebagai wadah pemersatu banyak kalangan sebagai bentuk implementasi nyata dari sikap Kiai Imam yang menghargai kreativitas kalangan manapun. Prinsip yang familiar di kalangan pesantren dan Nahdlatul Ulama yakni al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi masa lalu yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik benar-benar diterapkan Kiai Imam dalam mengembangkan pesantren ini. Tradisi pesantren yang lekat dengan keilmuan Islam dan kitab kuningnya menjadikan pesantren mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai tempat mendidik anak-anak mereka. Persoalan muncul ketika pesantren harus dihadapkan dengan dunia seni, terlebih film yang dianggap masyarakat umum sebagai dunianya orang modern atau kebiasaan orang di luar pesantren. Pada persoalan inilah Kiai Imam berani mengambil jalan yang dianggap sebagian orang nyeleneh atau mainstream. Tetapi bagi kalangan lain, terutama yang bergelut di bidang seni dan film, keberanian Kiai Imam menyatukan tradisi pesantren, seni dan film merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Faktanya memang demikian, seni masih dianggap hal yang kontroversi di kalangan pesantren, terlebih film yang masih dianggap tabu. Hadirnya pesantren Bina Insan Mulia
merupakan kontribusi besar Kiai Imam dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Berbagai macam pentas seni telah diselenggarakan di pesantren ini tanpa adanya sekat pemisah. Kalangan seniman yang berambut gimbal, berambut merah dicat, bahkan bertato sekalipun diterima dengan baik oleh Kiai Imam. Bagi beliau, tidak ada jaminan bagi kita menjadi orang yang lebih baik daripada mereka yang kelihatannya bertampang seperti preman dan anak jalanan. Menurut hemat saya, disinilah nyelenehnya Kiai Imam ini. Beliau berani melawan arus dengan menerima semua kalangan hadir di pesantrennya. Tentu saja yang lebih ekstrim lagi, Kiai Imam memberikan panggung kepada para seniman untuk tampil pada acara haul. Sebut saja seperti kelompok band indie reggae Rumput Laut, penyanyi pop ternama Inka Christy, serta sejumlah penampilan lain dari musik sholawatan, rock, pop, sampai dangdutan. Tidak heran jika kita berkunjung ke pesantren Bina Insan Mulia ini, kita akan menemukan santri-santri secara pikiran moderat, progresif, tetapi secara perilaku tawadu, menunjukkan sikap hormat dan kesopanan. Kiai Imam ingin menunjukkan kepada khalayak pentingnya memegang teguh trilogi ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah wataniyah atau persaudaraan setanah air, dan ukhuwah basyariah atau persaudaraan sesama umat manusia, sebagai bentuk sikap keberagaman dan keberagamaan kita. Karena tujuan penting dari terciptanya ukhuwah tidak lain untuk kemaslahatan manusia yang bernaung pada prinsip pokok atau al-kulliyat al-khams, yaitu hifz al-din atau menjaga agama, hifz al-aql atau menjaga akal, hifz al-nafs atau menjaga jiwa, hifz al-mal atau menjaga harta benda, dan hifz al-nasl atau menjaga keturunan. Kontribusi Kiai Imam untuk perfilman terlihat jelas bagaimana upaya beliau membuka pintu kepada para sineas untuk berbagi pengetahuan perfilman kepada santri-santrinya. Di pesantren Bina Insan Mulia, film bisa diputar dan dinikmati oleh santri-santrinya. Bahkan di setiap kamar santri terdapat televisi agar bisa dinikmati oleh santri tayangan-tayangannya. Kontribusi lain, Kiai yang dikenal nyentrik dengan sarung dan baju putihnya ini kerap membawa santrinya untuk nonton film ke bioskop. Bahkan setiap ada film religi yang sedang tayang, Kiai Imam mewajibkan seluruh santrinya untuk nonton. Beberapa film yang diwajibkan untuk ditonton di bioskop seperti Sang Kiai, Surga Yang Tak Dirindukan, 99 Cahaya di Langit Eropa, Ayat-Ayat Cinta, dan film-film bertemakan religi lainnya. Tujuan lain diwajibkannya santri menonton film ini tidak lain karena Kiai Imam peduli dan mensupport para sineas muda yang sekarang aktif. Bagi beliau, hadirnya film-film tersebut di balik layarnya ada banyak alumni pesantren yang terlibat secara tidak langsung, apalagi dalam hal penulisan naskah maupun novel yang diangkat ke layar lebar. Karenanya tidak heran kontribusi Kiai Imam ini selain ditujukan dengan memberikan penghargaan Pesantren Award kepada para pelaku seni dan perfilman, terobosannya ini juga mendapatkan banyak apresiasi dari banyak pihak, terutama produser film. Bagi Kiai Imam, dakwah sekarang yang efisien yaitu dengan model visualisasi, salah satunya dengan film. Kalau dahulu Wali Songo berdakwah dengan menggunakan wayang, maka sekarang dengan film. Apresiasi Kiai Imam kepada para sineas pun tidak kalah nyelenehnya dengan menyebut mereka seperti para Wali Songo yang dahulu berdakwah. Bedanya hanya pada medianya saja. Pesantren dalam pandangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, selain sebagai sebuah tempat berkembangnya tradisi keilmuan Islam, juga membentuk sebuah budaya sendiri. Peran kiai, santri, dan kitab kuning menjadi bagian budaya keislaman sendiri di dalam pesantren yang terbangun melalui interaksi keilmuan serta tingkah laku penghuninya. Senada dengan pandangan Gus Dur, interaksi tradisi pesantren yang dimaknai Kiai Imam bukan saja dari pemahaman teks semata, tetapi interaksi keilmuan, tingkah laku penghuninya diwujudkan dari sikap menerima yang lain. Dalam ungkapan Milad Hanna Qabul Akhad,
menerima yang lain sehingga akan menciptakan hubul akhor mencintai yang lain. Maka tidak heran sikap qabul akhor menerima yang lain dan hubul akhor mencintai yang lain yang ditunjukkan Kiai Imam dengan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seni dan perfilman ini membuat pesantren Bina Insan Mulia justru digandrungi kalangan milenial. Buktinya, hanya dalam hitungan 7 tahun, pada tahun 2020, santri pesantren ini telah mencapai jumlah 3.500 santri. Maka tidak berlebihan jika banyak kalangan yang menyebut pesantren Bina Insan Mulia ini sebagai pesantren milenial berkembang mengikuti kemajuan era globalisasi sekarang ini. Terakhir, sepak terjang Kiai Imam ini mengingatkan saya kepada salah satu ungkapan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Semoga Kiai Imam selalu istiqomah dalam menyatukan tradisi pesantren, seni, dan film. Penulis novel bestseller Mecca I'm Coming difilmkan MD Pictures dan Dapur Film.